kita suka lupa. Jadi make sure setiap hari di tengah-tengah semua kerjaan kita dan semua kesibukan kita punya waktu buat diri sendiri, istirahat atau bahasa kerennya sekarang me time gitu ya, self care tetap harus ada supaya baterai kita sebagai ibu tuh terisi penuh gitu. Kalau baterai kita terisi penuh, anaknya lagi ngecoret-coret tembok, pasti kita mikirnya anaknya kreatif. Nggak, aduh anaknya ngerusak aja nih gitu. Karena kalau kita lagi capek, gampang ya buat kita tuh langsung marah gitu. Jadi itu sih jangka pendek dan jangka panjang yang bisa dilakukan untuk supaya lebih sabar ya menghadapi tantrumnya anak gitu. Hai Mbak. Halo Mbak Saskia. Halo, selamat siang. Selamat siang, kabar baik Mbak? Alhamdulillah kabar baik, semoga semuanya hari ini juga baik ya. Nah itu kan tadi untuk anak gitu ya Mbak ya. Kadang-kadang kalau pas anak tantrum, ibunya juga ikutan stres. Tantrum, panik. iya. Iya, kayak aduh pusing banget, panik, stres gitu ya Mbak ya. Itu gimana supaya ibunya juga bisa, cara ibu nih untuk menenangkan emosi diri sendiri sebelum akhirnya menghandle anak gitu Mbak? Iya setuju, kalau anak tantrum tuh sebenarnya rulesnya kan jangan sampai kita tantrum, tapi kan ada ya, there are days di mana kita capek terus kita juga ikutan tantrum gitu. Betul. Mungkin kalau jangka pendek misalnya kayak lagi tantrumnya terjadi gitu ya, bisa kita lakukan tuh coba ingat-ingat kita tuh kalau marah tuh kalau mau marah, kalau mau tantrum tuh tandanya apa? Misalnya buat sebagian orang tertentu kita deg-degan. Ada yang di kepala kita udah banyak suara-suara kayak misalnya aduh ini nyebelin banget nih anak dan lain sebagainya gitu ya. Misalnya jadi kayak kepikiran sesuatu yang gak nyaman terus, atau kita kakinya udah mulai gerak-gerak terus gitu. Jadi fisik-fisik kita tuh kalau mau marah kayak gimana? Ngeh sama tanda-tanda kita tuh udah mau meledak gitu. Nah, di situ kalau kita udah tahu, kita coba diem dulu gitu. Jadi diem nih sambil cari cara bagaimana menenangkannya. Sebagian orang ada yang minum air dulu, ada yang nafas dulu beberapa kali gitu. Kalau kita mau ninggalin anak dulu sebentar, misalnya buat cuci muka, nggak apa-apa bilang aja, tapi kayak ya udah sebentar, kamu lagi marah, ibu tahu, ibu mau sebentar ya cuci muka dulu, nanti balik lagi gitu. Jadi yang penting anaknya di tempat yang aman gitu. Jadi kalau dia mau gulung-gulung juga nggak ada masalah gitu misalnya. Nah jadi kalau itu beda-beda tuh tiap orang menenangkan dirinya gimana caranya. Kadang-kadang ada yang self talk juga gitu. Nah kalau dirasa kita masih emosional banget gitu, nggak usah memaksakan diri kita untuk menasehati anak saat itu juga gitu. Jadi ya udah biarin aja, nanti kalau mau diskusi lagi gitu ya, kalau kita bisa minta bantuan orang lain, misalnya ayahnya atau mungkin mbaknya atau mertua dan lain sebagainya, boleh. Kalau nggak bisa ya udah nggak usah di-push, kita juga harus dikasih masalahnya saat itu juga. Nggak apa-apa kok kalau nanti malam sebelum tidur kita ngobrol gitu. Jadi mendingan kita diem daripada kita nambahin api gitu. Nah jangka panjangnya adalah biasanya kalau kita harus seberapa sering sih kita kepantik atau ke-trigger anak tuh tantrum gitu. Kalau itu hampir tiap saat atau hampir tiap hari, ini berarti mungkin ada sesuatu yang perlu kita cek ke profesional. Apa sih sebenarnya yang ngebuat kita tuh gampang ibaratnya tantrum balik ke anak gitu. Dan cek juga nih keseharian kita misalnya lagi capek banget nggak gitu, atau misalnya kita lagi butuh bantuan support tertentu nggak gitu. Jadi kadang-kadang karena kita ibu-ibu tuh kita memang defaultnya selalu ngurusin orang lain dulu, bukan kita gitu. Nah yang suka kelupaan kadang, aku juga pernah banget kayak suamiku bilang kamu tuh belakangan lagi sering ngambek deh sama anak gitu, coba kenapa gitu. Oh ternyata mungkin kerjanya lagi banyak gitu ya, jadi butuh support tambahan, butuh waktu istirahat gitu. Kadang-kadang itu yang kita suka lupa. Jadi make sure setiap hari di tengah-tengah semua kerjaan kita dan semua kesibukan kita punya waktu buat diri sendiri, istirahat atau bahasa kerennya sekarang me time gitu ya, self care tetap harus ada supaya baterai kita sebagai ibu tuh terisi penuh gitu. Kalau baterai kita terisi penuh, anaknya lagi ngecoret-coret tembok, pasti kita mikirnya anaknya kreatif. Nggak, aduh anaknya ngerusak aja nih gitu. Karena kalau kita lagi capek, gampang ya buat kita tuh langsung marah gitu. Jadi itu sih jangka pendek dan jangka panjang yang bisa dilakukan untuk supaya lebih sabar ya menghadapi tantrumnya anak gitu.